Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia TVRI Sumatera Utara. Apa kabar Anda di siang hari ini? Senang sekali pemirsa, saya Muhammad Asrul Nasution kembali hadir menyapa Anda lewat program kesayangan kita yaitu Seni Tradisi. Di mana seni tradisi hari ini mengangkat tema berkaitan tentang Reog Ponorogo. Seperti persembahan yang sudah diberikan pemirsa berkaitan dengan Reog Ponorogo sudah kita tonton pastinya. Seperti biasa pemirsa, hari ini saya tidak sendiri karena saya sudah menghadirkan narasumber hebat saya yang akan berdiskusi serta berdialog tentang Reog Ponorogo tersendiri. Langsung saja pemirsa, saya perkenalkan kedua narasumber saya. Yang pertama pemirsa, ada yang bernama Bang Agus Rudianto. Selamat siang Bang. Selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Nah itu dia tadi sudah saya perkenalkan Bang Agus Rudianto. Narasumber kedua saya pemirsa, di sebelah kanan saya lebih tepatnya ada Bang Julianto. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik, semoga sehat-sehat kita semua ya. Nah pemirsa, seperti biasa di Seni Tradisi ini akan mengangkat tema tentang suku dan budaya yang sangat bervariasi tentu saja di Indonesia. Karena kita tahu Indonesia adalah negara multikultural. Seperti persembahan yang telah dipertontonkan ke kita, pasti ada tentang pertanyaan dan segelumit yang ada di hati kita tentang persembahan apakah saja itu dan berasal dari manakah persembahan tersebut. Langsung saya bertanya ke narasumber pertama saya yaitu Bang Agus Rudianto. Bang, kalau kita tadi sudah melihat persembahan tersebut itu berbicara tentang apa dan berasal dari daerah manakah persembahan tersebut? Nah, sebelumnya ya, Sugeng Rahayu, Poros Derek Lan Kulo Sedaya, ya saya sapa dulu ya sebelum menjawab. Boleh. Oke. Jadi tarian yang baru saja ini itu ya tadi taruhan pembuka itu menggambarkan ya beberapa tokoh-tokoh yang ada di Reog Ponorogo. Berasal dari daerah? Berasal dari daerah Ponorogo, yaitu tepatnya di Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur. Jadi seperti kita lihat tadi, untuk pertama tadi ada yang namanya tokoh yaitu Klono Sewandono. Oke. Iya, di mana Klono Sewandono ini adalah seorang raja dia, ya. Seorang raja yang dia ini pernah mendapatkan angan-angan ataupun bermimpi ya. Dia itu ada gambaran sosok putri yang ingin ia pinang itu. Yaitulah setelah itu dia memiliki namanya itu Pati Pujangganong untuk mencari. Di mana ada enggak yang ada di pikiran dia itu. Nah, ternyata kebetulan Pujangganong mencari-cari sosok yang ada dalam hayalan Prabu Klono Sewandono. Dan ternyata itu sosok hayalan yang ada di hayalan daripada Prabu Klono Sewandono ada di kerajaan Kediri. Seorang putri raja yang sedang juga mencari seorang jodoh ya, mencari seorang suami. Nah, jadi disitulah itu tadi namanya Dewi Songgolangit, yang putri cantik tadi. Baik. Nah, jadi setelah itu melalui Pati Pujangganong berusaha supaya Dewi Songgolangit ini tadi dilamar dan dipinang oleh Dewi Songgolangit. Tapi Dewi Songgolangit tadi meminta persyaratan. Apa saja persyaratannya? Yaitu meminta suatu kesenian yang lain dari yang lain. Yaitu dia meminta ingin 140 pasukan kuda kembar yang harus disiapkan oleh Prabu Klono Sewandono, dan juga ini sebuah perwujudan itu ya, satu badan tapi memiliki dua kepala. Nah, itulah tadi yang adanya tadi topeng dadak merak itu tadi ya. Nah, jadi itu juga nanti sebenarnya ada histori panjangnya itu berasal dari Raja Singo Barong. Nah, itu terjadi topeng dadak merak itu tadi itu kan ada gambaran singa ya. Singo Barong itu adalah seorang tokoh juga, raja dari kerajaan Ludaya ya. Ya, raja dari kerajaan Ludaya yang dia datang untuk menghadang pasukan daripada Prabu Klono Sewandono supaya tidak berhasil melamar daripada Dewi Songgolangit. Nah, ketika dihadang, dia membuat huru-hara ini. Jadi dihadapkan oleh Pati Pujangganong, pasukan kuda tempur. Nah, kemudian dia awalnya tidak terkalahkan, tetapi Prabu Klono Sewandono memiliki kelemahan daripada Singo Barong tadi, yaitu kalau dia di atas kepalanya itu dipatukin daripada burung merak, dia akan terlena. Karena kenapa? Karena dia memiliki rambut ataupun bulu yang banyak kutunya. Nah, jadi diperintahkanlah burung dadak merak tadi untuk bertengger di atas kepalanya, maka bisa dikendalikan. Terjadilah lemah. Kemudian dia dikendalikan dengan cambuk kesaktian daripada Prabu Klono Sewandono, yaitu cambuk Samandiman. Nah, itulah tadi gambarannya. Nah, mungkin pemirsa yang ada di rumah sering melihat persembahan tersebut baik secara langsung ataupun virtual, mungkin dari televisi. Mungkin
di benak pemirsa semua, nilai-nilai apa sajakah dalam setiap persembahan yang ditampilkan tadi itu? Apakah ada kaitannya dengan kehidupan kita? Langsung saja mungkin saya bertanya kembali lagi ke Bang Agus. Untuk tadi persembahan tersebut, nilai-nilai apa saja yang bisa untuk kita ambil pelajarannya ataupun petikannya? Nah, jadi di sini ya, nilai-nilai yang bisa kita ambil adalah di sini gambaran dari Dadak Merak itu sendiri ya. Bahwasanya ya, kita itu jadilah seseorang yang kekar tapi sosok yang menyenangkan. Ini tadi ya gambaran dari Dadak Merak. Baik. Tetapi kita juga harus bisa mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan diri. Nah, itulah gambaran daripada Reok Ponorogo tadi dalam filosofinya. Baik, menarik sekali pemirsa filosofi dan penjelasan dari Bang Agus terkait Reok Ponorogo sendiri. Dalam persembahannya sendiri tadi kita sudah ada mendengar istilah kayak instrumen dan musik-musiknya. Mungkinkah instrumen tersendiri masih ada sampai sekarang? Langsung saya mungkin akan bertanya ke Bang Julianto. Kalau bisa kita lihat di sini sudah banyak instrumen ataupun alat musik yang dipertontonkan kepada kita. Mungkin bisa Bang jelaskan alat musik-musik apa saja yang dipersembahkan terkait Reok Ponorogo ini? Kalau untuk Reok Ponorogo sendiri itu instrumennya tidak banyak. Oke. Kita hanya memakai gong, lalu kita memakai serompet, lalu kita memakai kenong dan gendang. Gendang. Ya, hanya itu yang dipakai untuk melakukan kesenian Reok Ponorogo ini. Baik, pastinya dalam Reok Ponorogo tersendiri kan di dalamnya ada beberapa tarian. Iya. Di dalamnya, apakah setiap instrumen tersendiri ini ada kekhususan ataupun kekhasannya sendiri untuk setiap tarian yang ada? Kalau kekhususannya tidak ada, karena mereka ini menjadi satu bagian. Menjadi satu bagian Oke. untuk menjadi musik yang sudah dipakemkan dari nenek moyang kita. Baik, pemirsa. Nah, pemirsa, kita pasti bertanya-tanya, Reok Ponorogo ini berasal dari Jawa Timur. Apakah di Sumatera Utara ini adakah perbedaannya? Tapi pemirsa, sesaat lagi pemirsa, tetaplah di Seni Tradisi.
menarik sekali pemirsa persembahan dari rekan-rekan kita tadi yang berkaitan dengan tari barong ataupun dadak merdak. Sebenarnya pemirsa, tujuan dari persembahan itu seperti apa dan properti apa saja yang digunakan? Saya akan langsung bertanya ke narasumber hebat saya, yaitu Bang Agus Julianto. Bang, kalau kita tadi sudah melihat persembahan yang dibawakan rekan-rekan adik tadi yang barusan, itu menarikan tentang tari barong atau dadak merdak. Tujuan persembahannya itu seperti apa dan properti apa saja yang digunakan? Atau boleh saya undang langsung yang tadi supaya bisa Ya, langsung boleh. untuk menerjemahkannya ya. Boleh lagi saya undang adik yang tadi agar pemirsa di rumah paham. Iya, Renaldi. Bawa dadak meraknya. Iya, properti yang digunakannya itu apa saja dan tujuan persembahannya. Kira-kira beratnya itu berapaan, Bang? Itu beratnya ya berkisar nggak berat kok. Nggak berat ya? Cuma 40 kilo aja. Tapi pastinya untuk penari yang profesional ya? Iya, untuk yang bisa. Nah, Biasa. boleh Bang Agus sendiri untuk Iya, menceritakannya tujuan persembahannya dan properti apa saja yang digunakan barusan. Iya, izin dulu ya. Iya, boleh Bang, silahkan. Oke ya. Jadi ya seperti yang kita lihat ini, untuk ini namanya kalau biasa orang ada yang bilang ini dadak merak. Inilah topeng barong ataupun topeng reok Ponorogo. Jadi ini biasa itu selebarnya 2,5 meter ya. Nah, dengan tinggi juga itu biasa ada juga yang sampai 3 meter. Nah, sekarang bentuknya variatif seiring dengan perkembangan zaman, karena kita sering juga tarian reok Ponorogo ini ditampilkan di gedung-gedung atau di hotel, maka diperpendek dia. Oke. Diperpendek dia diperlebar. Nah, jadi filosofinya dia seperti ini ya. Nah, inilah ya. Burung merak ini tadi dia mematukin daripada kutu-kutu yang ada di kepala singo barong, sehingga dia terlena, tidak lagi melawan dalam pertempuran ketika dia mengganggu pasukan daripada Prabu Klono Sewandono. Jadi itu kelemahannya, kalau dia kepalanya udah dipatukin, dia lengah. Nah, kemudian di sini dalam tarian ini tentunya banyak yang bertanya apakah dalam melakukan tarian ini ada unsur-unsur magic, magis ya, benar. Iya, karena kan di sini dengan nilai yang dengan begitu beratnya, yang ngangkat hanya fisik kecil ya. Yes. Nah, jadi kalau kita lihat secara logis kayaknya itu gimana ngangkatnya gitu. Benar. Jadi memang kita di sini menggunakan kekuatan gigi. Gigi. Menggunakan gigi, tetapi juga penari juga harus memiliki kuda-kuda dan bahu yang kuat. Ya, kuda-kuda yang bahu yang kuat. Jadi tidak spontanitas bisa sih, gitu. Tidak spontanitas bisa. Jadi dia ada teknik-teknik yang dibutuhkan untuk mengangkat ini. Contoh misalkan seperti ini, bisa dimajukan, Aldi. Ininya berat ya? Ya, 2 orang. Yuk, ya, sedikit maju. Oke, siap. Nah, silakan ditidurkan. Nah, jadi nanti agar bisa dipahami ya. Jadi daripada bentuk kalau dia untuk topeng reok Ponorogo ini, nanti kalau dia kepalanya aja itu berat ya. Nah, untuk kepalanya saja itu berat. Nah, tapi di sini untuk penyeimbang yang dia membuat ringan, bertambah ringan itu adalah bulu-bulu ini ya, karena dia pengaruh angin ya, pengaruh angin dari sisi kanan, sisi kiri. Nah, itu bisa bertambah berat. Nah, ini juga kalau kita tidak tahu tekniknya juga bisa bertambah berat, juga bisa menjadi ringan ya. Yang penting kita kalau bermain ini juga harus menguasai angin gitu. Benar. Oke, baik. Di sini adik kita bisa Mbak ya, silakan kemari. Nah, jadi di sini ada inilah gigitan ya, bisa di zoom. Nah, ini dia. Nah, disinilah daripada kekuatan untuk sumber ya, mengangkat daripada topeng reok Ponorogo. Jadi ada tekniknya. Yuk. Ini kuda-kuda ya. Jadi misalkan untuk teknik dasar, ntar dulu. Gini. Nah, jadi seperti ini. Ini kuda-kuda kita di sini. Nah, seperti ini. Yuk. Nah, udah pakai, lihat blockingnya Bang ya. Nah, coba Aldi ini, ya silakan. Nah, jadi seperti ini, yuk diangkat. Nah, jadi di sini nanti ada semacam ayunan kecil. Nah, untuk angkatnya, hop, iya. Nah, jadi langsung dimasukkan di atas di gigi seperti ini. Oke, kita lihat di belakang ya. Nah, ya. Ya, jadi seperti ini ya. Nah, inilah dia. Jadi di sini pure kekuatan gigi kita gunakan. Nah, jadi untuk sisi kanan kiri kita mengendalikan dari tangan ini ya. Kita di mana oleng ke kanan, oleng ke kiri. Jadi ini juga menjadi kalau kita pesawat terbang itu ya, ada sayapnya itu mau belok kanan, belok kiri. Ini pengaruh kita di sini. Nah, contohnya misalkan, ayo
kita mau belok ke kanan, silakan Aldi, belok ke kanan. Bagaimana? Seperti ini dia. Nah, Oke. jadi sisi seperti ini kita baru. Nah, ketika mau belok kiri, nah, jadi dia ada teknik-tekniknya. Iya. Jadi seperti itu. Jadi kita juga menggunakan bantuan-bantuan. Jadi itu saja 10 menit, mungkin harus banyak ya, nggak mungkin cukup kita. Oke. Baik, terima Oke, kasih Bang Agus atas penjelasannya. Mungkin di pemirsa yang ada di rumah sudah paham atas edukasi yang diberikan oleh Bang Agus sendiri. Mungkin pemirsa kita akan pastinya bertanya-tanya lagi dan berdiskusi tentang Reog Ponorogo ini bersama kedua narasumber saya. Tetaplah di Seni Tradisi.
menarik dan persembahan yang sangat epik. Barusan Anda menyaksikan tari Bujang Ganong. Seperti apakah persembahan tersebut dan tujuan persembahan tersebut untuk apa? Kita langsung bertanya ke narasumber saya, yaitu Bang Julianto. Ini tujuan persembahan ini Bang untuk apa? Dan seperti apa untuk kita ketahui secara bersama dalam kehidupan ini? Jadi untuk persembahan dari Bujang Ganong ini sendiri adalah kita menggambarkan Bujang Ganong itu adalah suatu orang yang energik, ceria, dan sebenarnya dia itu adalah Sakti Mandraguna. Sakti Mandraguna. Sakti Mandraguna. Jadi kita menggambarkan ke dunia yang sekarang ini, ya kita harus mempunyai sifat yang energik juga dan sifat-sifat yang baik agar kita itu ya dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, yang artinya pemirsa, setiap tarian ataupun persembahan yang diberikan oleh rekan-rekan kita itu tentang ajaran bagaimana kita menyikapi kehidupan ini, terutama dalam konteks sosialnya sendiri. Nah, sebelum saya ke Bang Agus, terlebih dahulu saya akan ke Bang Julianto. Ini kekuatan dari persembahan tari Bujang Ganong ini terletak di mana? Kekuatannya adalah pada tariannya adalah tentang freestyle-freestylenya, karena Bujang Ganong tersendiri adalah yang Sakti Mandraguna tadi. Jadi dia itu sebenarnya seorang patih yang merupakan adik dari Prabu Klono Sewandono. Jadi di sini kita harus lebih apa dibilang ya, lebih cenderung bahwa kita itu harus memiliki kekuatan dalam hidup ini. Memiliki kekuatan yang artinya bisa menyebarkan positif kepada orang banyak ya. Benar sekali. Baik pemirsa, kalau tadi kita sudah berbicara tentang spesifikasi dari tarian yang ada di Reok Ponorogo sendiri, saya ingin bertanya secara umum kepada Bang Agus Rudianto selaku pelaku seni yang mungkin sudah malang melintang di dunianya. Kalau melihat perkembangan dari tarian Reok Ponorogo, kita ketahui bahwa dari Jawa Timur, sedangkan Abang ataupun rekan-rekan sini berasal yang katakanlah domisilinya di Sumatera Utara. Apakah ada perbedaan yang antara Reok Ponorogo di Jawa Timur dan di Sumatera Utara? Ya, seperti yang kita lihat saat sekarang ini ya, alhamdulillah ya, untuk seni Reok Ponorogo itu di Sumatera Utara ini berkembang pesat. Jadi sebenarnya banyak grup-grup yang sekarang berdiri. Nah, untuk perbedaan itu jelas ada ya, lain lubuk lain ikannya. Di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung. Nah, itulah yang menjadi filosofi orang Jawa. Kenapa orang Jawa itu selalu banyak ya, ada di mana-mana. Tetapi tetap mengembangkan seni tradisinya, tetapi tidak menghilangkan daripada nilai-nilai kearifan lokal yang ada. Nah, contohnya kita seni Reok Ponorogo. Bagaimana supaya Reok Ponorogo ini bisa diterima di daerah di mana orang Jawa itu tinggal. Nah, jadi di sini kita juga harus menyesuaikan, ada penyesuaian. Nah, tapi tidak menghilangkan nilai-nilai estetika ataupun nilai-nilai asli dari Reok Ponorogonya sendiri ya. Aslinya. Contoh misalkan ya, dari sisi gerakan, tadi kan kita lihat itu ada ya tipis perbedaan. Kita di sini anak-anak yang kita lihat tadi bergerak itu mereka agak sedikit nampak lenggang patah sembilan Melayu karena mungkin mereka juga di Sanggar itu kan juga diajarkan yaitu untuk seni tradisi Melayu, jadi agak sedikit terbawa dia. Nah, jadi beda dengan yang memang asli dari Reok Ponorogonya. Nah, itu yang terjadi di situ. Ya, mau tidak mau, suka tidak suka ya, kita ini seni Reok Ponorogo ini kita kembangkan di sini, dan anak-anaknya itu nggak semuanya kita suku Jawa. Contoh juga saya kan ya nggak asli dari Jawa sana kan gitu. Jadi kita Jawa Sumatera ataupun Jawa Delhi. Nah, di situ saja letak perbedaan. Baik. Nah, kalau kita tadi pemirsa di rumah juga melihat bahwa penarinya semua masih di usia yang muda. Berbicara tentang usia muda, pasti ada yang kaitannya dengan kaum millennials. Jika kita kaitkan kaum millennials yang suka dalam musik ataupun tari-tarian tradisional ini kan kategorinya sedikit. Apakah ada kendala atau kesulitan untuk mengembangkan serta melestarikannya? Boleh saya bertanya ke Bang Julianto? Untuk kendalanya itu pasti ada ya. Apalagi yang namanya seni tradisional ini sudah tidak begitu banyak diminati oleh anak-anak muda, karena sekarang anak-anak muda tahu sendiri permainannya sekarang gadget, kan benar. Gitu kan. Nah, jadi di sini kita mengambil anak-anak sekolah itu untuk kita tarik belajar alat musik dan tari-tarian tradisional ini
bagi yang mau. Tidak ada unsur paksaan. Tidak ada unsur paksaan. Nah, jadi di sini kita itu membuka selebar-lebarnya untuk semua anak-anak yang memang ingin berlatih atau belajar, kita bersedia untuk menaunginya. Baik. Nah, edukasi apa saja yang bisa untuk kita ketahui dalam setiap tarian yang diberikan tadi? Kalau saya bertanya ke Bang Agus Rudianto, edukasi apa yang bisa dipersembahkan ke pemirsa setiap tari-tarian? Apakah tarian Bujang Ganong tersebut memberikan edukasi tentang kehidupan atau ada hal-hal yang kaitan tentang kehidupan lain, Bang? Ya, jelas ya. Jadi di sini kita ajarkan tari Bujang Ganong ini dari dalam melakukan tarian tadi ya. Nah, tari Bujang Ganong ini sangat dinantikan oleh anak-anak. Pasti. Karena dengan sikap ceria yang lucu, dan jadi tarian Bujang Ganong ini juga untuk memancing motorik anak ya. Pasti, nah, benar. karena tadi kita lihat ya, dengar ada lagu Po Ame Ame Belalang Kupu-Kupu. Nah, itu kan ada gerakan jenaka itu Benar. ya. Ya, jadi kita sesuaikan dengan anak-anak tadi. Nah, disitulah nilai edukasinya. Nah, jadi itu juga kalau lagu Po Ame Ame Belalang itu juga ada nilai filosofinya. Benar. Gitu. Jadi nah, dalam gerakan-gerakan ini juga kita tanamkan sama mereka. Kalian harus bisa loh gerakan ini, karena di sini juga mengandung unsur-unsur olahraga gitu. Senan ritmiknya di sini ada gitu. Jadi mereka juga akan bisa menjadi seorang atlet di sini. Baik. Gitu. Nah, Oke. jadi mungkin dari tarian-tarian inilah kita tanamkan motivasi kepada mereka, karena dalam gerakan-gerakan tarian ini juga berkelanjutan untuk dalam bidang olahraga. Nah, di sini juga menggambarkannya bahwasanya kita memberi contoh sama anak-anak. Anak-anak, gitu kan topengnya itu berbentuk menakutkan kan? Benar. Nah, menakutkan. Jadi supaya anak-anak ini senang dengan Reok Ponorogo. Nah, jadi kita tanamkan sama mereka pemahaman-pemahaman seputar tentang pengetahuan tentang Reok Ponorogo. Seperti tari Bujang Ganong ini, oh dia itu ceria loh adik-adik. Tengoklah tariannya gembira. Itu maksud tujuannya apa? Nah, kita harus memiliki sifat yang gembira, tapi kita juga harus kuat, nggak boleh manja gitu. Baik pemirsa, menarik sekali pemirsa diskusi saya bersama kedua narasumber ini terkait Reok Ponorogo. Tapi masih ada yang mungkin saya ingin bertanya ke dua narasumber saya, khususnya ke Bang Julianto. Kalau kita tadi melihat ada beberapa penari terdiri dari pria dan juga wanita, apakah dalam setiap tarian tersebut ada porsi ataupun format khusus dalam tari-tarian yang dipersembahkan? Untuk format khusus itu sebenarnya ada ya. Untuk Bujang Ganong sendiri itu ya memang diharuskan untuk laki-laki. Karena tidak mungkin kan untuk wanita melakukan freestyle, lompat-lompat, salto-salto seperti itu. Ya kita kan harus mengerti juga itu berbahaya gitu. Sementara yang laki-laki aja kita belajarnya itu harus didampingi. Sementara terus untuk yang tari berkuda tadi, pejatilan kita bilang, itu filosofinya itu kalau dahulu itu adalah diperankan oleh lelaki, tapi yang gemulai. Baik. Gemulai. Seiringnya waktu untuk supaya tidak melenceng dengan genre ini, jadi sekarang diganti oleh wanita pure. Oke. Yang intinya ada spesifikasi dan juga syarat tertentu untuk dalam setiap persembahan ataupun tari-tariannya. Berbicara tentang tari tradisional ini, pasti ada upaya untuk perkembangan dan pelestariannya. Bang Agus, selaku pimpinan dari sanggar yang Abang dirikan ini, agar tidak tergerus oleh modernisasi dan juga kehadiran teknologi-teknologi, upaya apa yang selalu Abang kiatkan dalam pelestariannya, terutama bagi kaum milenial sendiri? Nah, jadi di sini ya, selain anak-anak ini kita didik dan kita latih, ya terutama kan anak-anak, kita tidak ekspos untuk mereka itu cari job untuk ngisi di sana. Tapi di sini supaya mereka kelihatan menarik, ya kita di sini di sanggar juga mengemas sambil belajar mengemas tarian. Nah, itu kita tata koreografinya, kemudian kita buat video yang ya menarik gitulah. Jadi mereka kita tampilkan di channel YouTube sekarang pengembangan. Nah, itulah yang mereka suka. Jadi ketika mereka tampil di YouTube, oh ini loh aku. Nah, di situ. Itu juga memancing daripada ini ya semangat anak untuk supaya belajar di sini. Dan juga kita tanamkan sama mereka, ini untuk tari Bujang Ganong ini asik loh, nggak semuanya orang bisa menari seperti ini loh. Nah gitu, bahasa menari Bujang Ganong itu membanggakan loh. Nah, karena kenapa? Karena
itu gerakan-gerakan itu tidak sembarangan orang bisa melakukan gerakan tersebut. Kalau kamu bisa nari bujang ganong, oh kamu keren, kamu kelihatan gagah. Jadi itu loh untuk memberikan motivasi-motivasi kepada mereka. Cara memberikan motivasi adalah cara Bang Agus sendiri selaku pimpinan untuk bisa tetap melestarikan tarian Reok Ponorogo sendiri. Bang Jul, kalau saya ingin bertanya tentang apakah saat ini kendala ataupun kesulitan dan bahkan harapan Abang ke depannya agar Reok Ponorogo sendiri bisa untuk diminati oleh banyak masyarakat dan dapat eksis. Ya, harapan saya untuk Reok Ponorogo ini sendiri adalah agar lebih berkembang lagi. Saya inginkan kepada generasi-generasi muda untuk ikut menyemangati, untuk ikut langsung tampil agar Reok Ponorogo ini terus eksis. Dan untuk pemerintah sendiri ya saya harapkan juga agar dapat membantu supaya budaya kita ini tidak akan hilang. Baik, kalau dari Bang Agus Rudianto sendiri untuk harapan agar kendala-kendalanya ini bisa sedikit saja. Sedikit saja. Harapan saya ini ya kepada kelompok-kelompok seni tradisi khususnya Jawa, ayo guyup. Nah, itu aja. Ayo guyup, sama-sama kita besarkan. Jadi kita tidak saling menyalahkan, mungkin dalam satu sanggar ataupun kelompok itu ada kekurangan-kekurangan, mari kita saling tutupin gitu saja. Baik pemirsa, itu di episode kali ini berbicara tentang tari Reok Ponorogo. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, saya persembahkan tari Jatilan dari rekan-rekan kita. Silakan pemirsa.